I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi Bu. Iya selamat pagi. Mari silakan masuk. Selamat pagi Bu. Ya. Silakan duduk. Ya Ibu. Ibu. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Bu. Tadi datang ke sini ada les sebelumnya atau bagaimana? Ini satu kelas semuanya atau beda ya? Oke, baik adik-adik mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk datang ke ruangan ini dalam rangka untuk melakukan bimbingan kelompok. Namun sebelum itu mungkin Ibu minta kesediaan satu orang untuk mengawalinya dalam doa. Ya, silakan. Baik teman-teman, kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing dan izinkan saya berdoa untuk kepercayaan saya yang Katolik berdoa mulai dan mendoakan dan ini. Ya Tuhan Yesus, pada siang pagi hari ini kami akan membangun kelompok untuk langkahnya diberikan berjalan lancar. Semoga ini Tuhan yang memberikan pelajaran dan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih Jenny yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Belum Bu. Oke, jadi di sini gua akan menjelaskan mengenai apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan bimbingan yang dilakukan dalam kelompok seperti ini yang memanfaatkan dinamika kelompok yang dimana dalam upaya pencegahan. Jadi melalui bimbingan kita pada pagi hari ini akan membantu adik-adik mengenai topik yang akan kita bahas, dan di situ akan dilakukan sebuah pencegahan agar adik-adik tidak melakukan hal yang serupa. Sampai sini paham? Paham Ibu. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini punya tujuan dari layanan, yaitu agar peserta didik mampu membangun pemahaman akan pentingnya mengetahui prokrastinasi, menganalisis ciri-ciri dari prokrastinasi, dan mampu merumuskan dampak dari prokrastinasi. Jadi bisa dikatakan bahwa topik hari ini mengenai prokrastinasi. Oke, kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada juga asas-asasnya. Ada yang tahu? Jadi ada 4 asas yang digunakan dalam bimbingan kelompok, yang dimana yang pertama ada asas kesukarela, dimana adik-adik datang ke sini atas dasar tidak terpaksa, melainkan atas kemauan diri sendiri. Terus ada yang namanya asas keterbukaan, di mana adik-adik harus bisa mengungkapkan apa yang mau adik ungkapkan, tidak boleh dipendam-pendam begitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana di sini dijamin rahasianya, jadi adik-adik tidak perlu sungkan untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya asas penormatifan, apa yang dibicarakan di sini sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sampai sini paham? Paham Ibu. Oke, apakah adik-adik sudah siap mengikuti layanan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini? Siap Ibu. Oke, karena Ibu lihat mukanya semua tampak loyo, jadi kita bermain games dulu. Ibu minta kalian semua mengikuti. Oke, jadi games kita pada pagi hari ini yaitu games mana matamu. Ada yang tahu? Iya. Iya, ada yang tahu. Permainannya itu kalau Ibu bilang mana matamu, adik-adik menjawab ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Ha, gitu. Sampai paham? Harus semangat. Oke. Kita coba ya. Mana matamu?
baik adik-adik, karena semuanya ibu lihat sudah semangat kembali. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tahap-tahap kita dalam mengikuti bimbingan kelompok, yang dimana nantinya ibu akan menayangkan PPT mengenai prokrastinasi. Namun mungkin ibu langsung tunjukkan saja di laptop karena LCD kita lagi rusak. Ya. Kemudian langsung saja kita mulai. Apakah adik-adik sudah siap? Siap, Bu. Sangat excited. Jadi mengenai pembicaraan kita tadi bahwa topik bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini yaitu tentang prokrastinasi, yang dimana generasi cerdas, generasi anti prokrastinasi. Oke, mungkin di sini ibu akan memperlihatkan kepada adik-adik. Ini bisa dibaca bersama-sama? Bisa. Silakan. Generasi cerdas, generasi anti prokrastinasi. Oke, di sini ada yang tahu apa itu prokrastinasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Prokrastinasi itu perilaku menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Oke, ada lagi yang lain? Ya, betul sekali apa yang disampaikan Arisma, yaitu prokrastinasi artinya orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi di sini ada pengertian prokrastinasi menurut para ahli, bisa dilihat ya. Ya, jadi menurut Hareva 2020 dalam Laila, menurut dia dikatakan bahwa prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda-nunda pekerjaan yang mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Oh, terlalu kecil ya, aduh mohon maaf sekali. Terus simpulannya apa? Ya, satu-satu. Oh ya, yang dekat saja. Jadi kesimpulannya Ibu, prokrastinasi akademik adalah menunda dengan sengaja kegiatan diinginkan walaupun peserta didik mengetahui bahwa perilaku penundaannya tersebut dapat menghasilkan dampak yang buruk. Betul sekali. Jadi prokrastinasi itu dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk. Misalnya kesehatan kalian menurun, terus mungkin kesehatan kalian juga mengganggu akibat kalian mungkin karena sering tunda-tunda pekerjaan. Jadi kalau mau kerjanya kan pasti deadline dulu. Jadi itu kan bisa jadi itu mengganggu kesehatan kalian. Iya. Terus ada yang tahu ciri-ciri orang prokrastinasi itu bagaimana? Ya, silakan. Malas itu. Ya, ada lagi? Saya Ibu suka menunda-nunda. Ya. Ada lagi yang lain? Suka jalan-jalan. Ya, betul. Ada lagi? Malas tahu Ibu. Ya. Masa bodoh itu. Ya. Ini yang cantik na English. Apa? Jadi ciri-ciri dari prokrastinasi bisa kita lihat di sini. Ada yang namanya memiliki rasa cemas. Jadi kalau dia memiliki rasa cemas, misalnya dia takut mengerjakan tugas, jadi itu yang membuat dia tidak mau memulai mengerjakan tugas. Jadi dia bisa dikatakan dia menjadi tunda-tunda mengerjakan tugas karena tidak tahu mau mengerjakannya bagaimana. Jadi dia merasa cemas terlebih dahulu. Begitu, mengerti? Mengerti. Apa lagi yang di sini? Ada yang bisa jelaskan? Jadi kalau dia mengerjakan tugas dia sedikit takut. Oh, nanti ini salah. Nanti kena marah dari guru. Jadi hal itu yang buat dia selalu lama dalam mengerjakan tugas. Ya, betul sekali. Terus yang poin ketiga apa? Sulit membuat keputusan. Nah, ada yang bisa jelaskan? Mungkin kalau misalnya dia itu mau mengerjakan tugas, jadi dia itu sulit dalam mengambil keputusan, misalnya mau mengerjakan tugas terlebih dahulu atau jalan-jalan dengan teman terlebih dahulu. Jadi itu melakukan prokrastinasi karena tidak bersama. Ya, betul sekali. Yang poin keempat apa? Ada yang bisa jelaskan? Iya, betul sekali. Jadi kalau dia misalnya dia karena sering bergantung tanya-tanya dengan teman, jadi kalau memulai
melakukan hal tersebut. Oke, yang berikutnya itu kurang berani mengambil risiko. Ya, dia tidak berani mengambil risiko, jadi akibatnya ya dia dan tidak pekerjaan. Terus yang berikutnya apa? Tidak bisa Terus sulit untuk beradaptasi, ya, apalagi sulit untuk memberikan nilai pada personal dan kompetensi diri, Misalnya, coba lagi. membenci adanya tugas, Ya. tidak keras dalam melakukan. Oke, jadi ini ciri-ciri berdasarkan siapa? Berdasarkan Christian Solo dan Krisnanarki 2012 dalam Adriono, Awe, Afiati, Kaidirun. Ya, berarti semuanya masih fokus ya. Ya, Ibu. Bisa tahu. Jadi ada pengertian, ada ciri-ciri dan pasti ada dampak dari prokrastinasi. Ada yang tahu sebelum kita membahas apa saja dampaknya? Ya, silakan. Nilainya dipotong, Ya, betul. Terus tugas yang tidak namanya ibu, yang tidak sempurna ibu karena tugasnya betul tidak ya. prestasi yang menurun ibu. Ya, ada lagi yang lain? Kalau menurut saya itu kalau misalnya keseringan kan nilai dia jadi menurun dan bisa saja dia tuh terancam tidak naik kelas itu. Ya, betul sekali. Jadi bisa kita lihat di sini dampak-dampak dari prokrastinasi akademik. Yang pertama apa? Ranah kritik. Apa saja itu? Yang bisa menahan takut, menyesal, stres, emosi, tidak terkontrol, panik, menangis, dan bersedih. Ya, betul sekali. Jadi karena dia suka menunda-nunda, jadi dampaknya tuh dia jadi gelisah, cemas, terus dia stres, dan itu tuh mengganggu pikiran dia. Kemudian yang poin kedua apa? Ranah kognitif. Apa saja? Selalu teringat tugas, selalu belum selesai, dan menilai dirinya telah gagal. Ya, karena dia terlalu suka ingat tugas, padahal sebenarnya orang lain biasa-biasa saja dengan tugas. Maksudnya tidak terlalu yang saya takutnya begini-begini. Tapi karena pikiran dia yang terlalu takut, dan itu tuh membuat dia menilai dirinya tuh takut gagal begitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang ketiga apa? Perilaku. Apa saja? Malas mengerjakan yang lain, terlambat masuk, terlambat mengumpulkan tugas, dan terburu-buru. Ya, jadi dampaknya dia juga jadi malas-malas kerja tugas, terus masuk sekolah juga malas, kumpul tugas jadi terburu-buru. Terus yang keempat apa? Dampak fisik. Apa saja? Kelelahan, tidur, salah makan, kepala pusing, jantung berdebar-debar, dan sakit. Itu yang jantung berdebar-debar itu ada yang bisa jelaskan? Sepertinya di sini mengenal cintanya sama. Dia sudah terpaksa. Oh iya, sudah dibaca. Tidak, ya dia bukan posting. Aduh, kasihan sekali. Nanti kalau kipasan kesakannya. Oh. Jangan yang mau itu sangat tidak efektif sekali ya. Paling dewasa itu. Iya, oke, itu yang berikutnya. Ya, yang berikutnya apa? Apa saja? Pekerjaan sedang tidak dan menurun, tugas menumpuk. Oke, yang keenam. Moral, lebih menyontek, berpersona, mendapatkan budaya yang buruk dari orang lain, tidak dapat konsen dan dimarahi. Ya, betul sekali. Jadi setelah kita membahas lebih lanjut mengenai pengertian, kemudian ada ciri-ciri dan ada dampak-dampaknya. Jadi mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Saya bagi dari materi yang disampaikan hari ini tentang prokrastinasi. Jadi prokrastinasi akademik itu adalah perilaku untuk menunda sesuatu sehingga itu membawa dampak yang buruk bagi diri kita sendiri. Terus dampak dari prokrastinasi itu lebih banyak dampak negatifnya. Ya, Jadi maksudnya ciri-ciri prokrastinasi yang tadi itu merasa cemas, tidak bisa mengambil keputusan, selalu bergantung dengan orang lain. Terus untuk dampak dari prokrastinasi akademik itu ada 6. Itu ada di ranah afektif, kognitif, perilaku, fisik, akademik, dan moral. baik, terima kasih Natesa. Kemudian menurut adik-adik, hal apa yang semestinya harus adik-adik
luar dari prokrastinasi ini. Maksudnya tidak boleh sampai kalian melakukan prokrastinasi. Apa yang harus untuk kalian rencanakan dalam diri kalian agar tidak terjadi prokrastinasi pada diri kalian. Oke, jangan satu-satu ya. Kalau misalnya ada tugas tuh harus langsung menyelesaikan ini. Ya. Next sih. Jangan tegang kepada teman, ibu harus bisa belajar mengerjakan tugas sendiri. Ya betul. Kalau saya harus membuat jadwal belajar, yang kedua harus membuat motivasi diri bahwa dia tuh bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Menurut saya ibu jangan malas kalau ada tugas harus dikerjakan. Oke baik, karena semuanya sudah menyampaikan, maka ibu harap kalian bisa betul-betul tidak melakukan hal tersebut ya. Ya. Kemudian mungkin karena pembicaraan kita sesi konseling pembimbingan kelompok kita pada pagi hari ini sudah di penghujung waktu, mungkin ada yang bertanya mungkin tidak ada juga. Oh, ada. Ibu sama bertanya, apa sih yang menyebabkan orang melakukan prokrastinasi? Kan prokrastinasi itu kan menunda-nunda pekerjaan. Maka mungkin ada yang bisa dijawab? Karena malas seperti tadi. Ya malas. Jadi jelas kembali karena dia malas, terus karena itu makanya menyebabkan dia suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi seperti itu, jangan takut gagal, jangan takut, pokoknya jangan putus asa terlebih dahulu. Oke? Oke. Ada lagi? Ada. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin kita bisa tetapkan kegiatan pertemuan selanjutnya kira-kira kapan? Minggu depan. Ruangan yang sama. Oke, baik. Mungkin ibu bisa meminta kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, perasaan kalian itu bagaimana? Senang. Ya, senang. Terus ada lagi yang lain? Saya jadi tahu bahwa prokrastinasi itu bagaimana, terus bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Oke, baik. Karena semuanya sudah menyampaikan, karena sudah selesai bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, mungkin ibu minta kesediaan satu orang untuk menutup kita dalam doa. Saya ibu. Baik, ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai dari kita, dengan kita berdoa dan berserta saya untuk kita ini mendapat kebenaran dan waktu. Thank you.